Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan anggota yang pertama Alfian Sabikul Khair, NPM 1901010160, dan yang kedua Muhammad Fatkur Rahim, NPM 1901010208, dan yang terakhir Muhammad Adam, NPM 1901010220. Kami akan mempresentasikan bab 8 mengenai materi komunikasi melalui surat. Pengertian komunikasi. Berkomunikasi adalah kegiatan tindak berbahasa, baik lisan maupun tulisan, antara pihak satu, yaitu pembicara atau penulis, dengan pihak lainnya, audiens, pendengar atau pembaca, sehingga terjadi kesepemahaman dan saling pengertian di antara kedua pihak. Komunikasi melalui surat. Berkomunikasi melalui surat termasuk berkomunikasi tidak langsung, dikarenakan antara pihak yang berkomunikasi tidak saling bertatapan atau bertemu, dan melalui perantara media surat. Karakteristik surat yang benar dan baik. Ada 3. Yang pertama, penyampaian pesan secara langsung serta mudah dipahami. Dan yang kedua, tulislah dengan ejaan yang benar dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, penulisan format yang tepat. Yang selanjutnya, direct request. Direct request bukanlah bentuk permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka. Direct request adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi, bisnis maupun non-bisnis, kepada pihak lain, individu atau organisasi, untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada. Pengorganisasian direct request. Yang pertama, atau bagian awal, sajikan ide pokok dengan diikuti dengan fakta-fakta yang rinci. Misalnya, dapat dibuat kalimat pembuka. Saya adalah manajer pemasaran toko buku di Ponegoro dan tertarik untuk gunakan bahasa yang sopan. Saya senang sekali atau saya sangat berterima kasih. Yang kedua, bagian pertengahan. Biasanya menjelaskan permintaan yang sebenarnya. Saya ingin sekali memesan buku komunikasi bisnis dengan pengarang Djoko Purwanto. Dan yang ketiga, bagian akhir, menyatakan dengan jelas tindakan apa yang diinginkan, kemudian akhiri dengan suatu pernyataan yang ramah. Direct request untuk pengaduan. Ketidakpuasan konsumen atas pelayanan akan menimbulkan klaim. Dalam menangani masalah-masalah tersebut perlu perlakuan khusus, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Contoh klaim yang sering terjadi. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah dibeli dan meminta uang kembali. Yang kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai dengan pesanan. Yang ketiga, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur, dan sebagainya. Menulis direct request untuk pengaduan. Dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, jelaskan masalah yang Anda hadapi secara rinci. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Dan yang ketiga, permintaan tindakan khusus. Berikut contoh direct request untuk pengaduan.
Malang, tanggal 27 Maret tahun 1995. YH, Manajer Departemen Pakaian Olahraga, Raganata Store. Dengan hormat, saya kirimkan kembali sweater yang telah Bapak kirim pada tanggal 14 Maret 1995 karena ukurannya tidak sesuai dengan yang saya pesan. Saya mohon agar sweater tersebut diganti dengan ukuran dan warna yang saya inginkan, yaitu ukuran L warna biru muda, melalui telepon 9 Maret 1999. Saya telah memesan sweater yang berukuran L warna biru muda agar segera dikirim ke rumah saya. Namun yang saya terima adalah sweater ukuran S warna merah dan tentu saja saya tidak dapat memakainya. Saya mohon agar dikirimkan kembali sweater ukuran L warna biru muda secepatnya. Apabila sweater yang saya pesan tidak tersedia, mohon uang saya dikembalikan saja. Terima kasih, hormat saya. Nah, berikut ini adalah contoh gambaran direct request untuk meminta rekomendasi. Untuk slide selanjutnya adalah contoh lain dari direct request, yaitu dapat berupa surat undangan, surat pesanan, dan juga reservasi. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan positif komunikasi bisnis, yaitu menulis pesan-pesan bisnis baik berupa surat-surat, laporan, dan proposal untuk kalangan intern atau ekstern organisasi perusahaan, dan juga memo, yang hal tersebut merupakan hal yang rutin dalam dunia bisnis. Untuk penulisan surat bisnis dapat memberikan suatu kesan positif atau citra yang baik bagi suatu perusahaan. Kemudian pesan rutin. Good news dan goodwill yang dimaksud dengan pesan-pesan rutin adalah pesan-pesan yang rutin terjadi dalam suatu perusahaan yang perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Adapun permintaan informasi rutin dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan di dalam organisasi, contohnya memo. Memo mempunyai beberapa kelebihan, yaitu memberikan suatu catatan permanen, menghemat waktu dan pertanyaan, serta menunjukkan apa yang benar-benar diinginkan untuk dilakukan. Yang kedua adalah permintaan keluar organisasi, yaitu meminta informasi produk baru, buku-buku terbaru, dan keinginan untuk berlangganan koran, majalah, atau yang lainnya. Dilanjutkan dengan good news dan goodwill routine message atau pesan rutin, dan good news atau berita baik. Keduanya mempunyai kesamaan, yaitu yang pertama untuk bagian pembuka, untuk good news berisi pernyataan ide pokok, dan untuk routine message berisi pernyataan ide pokok, dan untuk good news berisi dengan pernyataan good news. Untuk bagian isi sama dengan berisi penjelasan rinci, dan untuk bagian penutup, untuk routine message berisi mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi pada masa depan. Sedangkan pada good news, yaitu mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya, strategi permintaan pesan-pesan rutin. Yang pertama, bagian pembukaan, yaitu dimulai dengan pernyataan ide pokok dan mengemukakan secara tegas apa yang diinginkan. Yang kedua, bagian pertengahan, yaitu perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian kepada para pembaca. Dan yang ketiga adalah bagian penutup, yaitu dikemukakan pernyataan keramahan, penghargaan, dan tindakan khusus yang diinginkan.
Untuk strategi penulisan pesan-pesan positif atau goodwill, yaitu suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis untuk tetap berjalan dengan baik, yaitu dapat menggunakan pendekatan langsung dan juga dapat menggunakan bentuk permintaan yang diinginkan. Usaha selalu sopan dan ramah atau tidak emosional, dan juga dapat dilakukan dengan pesan-pesan positif yang dimulai dengan pernyataan yang jelas dan tegas serta mampu menarik perhatian pembaca. Pada slide ke-17 ini adalah contoh pesan good news dan goodwill. Finansial dan non-finansial, kenaikan gaji, promosi jabatan, bonus lembur kerja, tanda penghargaan, inisiatif, fasilitas kendaraan atau perumahan, THR proposal atau usulan, suatu proyek yang diterima karena kredit bunga sangat ringan. 1. Yaitu berupa ucapan selamat atau congratulation. Ucapan selamat dilakukan untuk memberikan ucapan selamat kepada perusahaan atau individu yang berhasil meraih suatu penghargaan tertentu atau dapat mencapai target yang diharapkan. Yang kedua adalah ucapan penghargaan atau message of appreciation, yaitu dalam perusahaan penting untuk memperhatikan apa yang telah diberikan karyawan secara individual terhadap perusahaan. Siapapun yang secara khusus membantu perusahaan atau organisasi harus menerima ucapan terima kasih secara tertulis atau secara lisan. Yang ketiga adalah ucapan bela sungkawa atau condolence. Ucapan duka cita menunjukkan perhatian terhadap perusahaan atau individu yang menerimanya. Penyusunan ucapan duka cita dimulai dengan pernyataan kalimat menunjukkan rasa simpati, empati, dan di bagian tengah sebutkan sifat baik atau kontribusi positif atau hikmah yang dapat diambil oleh keluarga yang mendapat musibah, dan kemudian ditutup dengan harapan seperti referensi untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah dan untuk mendapat kesabaran. Berikut ini adalah contoh pernyataan goodwill, yaitu tentang ucapan terima kasih. Contohnya, terima kasih karena telah mengirimkan suku cadang wifi via kiriman semalam. Anda telah membantu kami untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang sangat membutuhkan jaringan wifi. Terima kasih khusus kepada saudara Fatkur yang pertama kali menerima telepon dari kami dan tidak pernah menolak untuk membantu. Untuk inisiatifnya sangat kami hargai dan kami berterima kasih banyak. Pada slide terakhir kami menampilkan tentang berita baik untuk pelamar pekerjaan. Contohnya sebagai berikut. Selamat datang di Lake Valery Rehabilitation Center. Anda berhasil terpilih dari sekian banyak pelamar yang telah kami wawancarai. Anda berhasil menduduki posisi koordinator catatan medis karena pendidikan dan pengalaman Anda di Memorial Hospital. Anda diharapkan datang pada hari Senin tanggal 9 Mei pada tahun 2021 pukul 09.00 untuk menemui Ibu Nancy selaku HRD untuk mendapatkan orientasi lebih mendalam. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, Galih Budi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hal tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.